Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurjanah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih caranya membuat crop gambar di aplikasi Revit. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh crop jadinya. Jadi kali ini kita akan membuat crop kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama klik File, lalu New, dan klik Family. Nah, di sini pilih yang Title Blocks. Lalu misalnya ini teman-teman bisa mengatur saja mau pakai ukuran kertas berapa. Nah, di sini saya menggunakan ukuran A3. Nah, untuk mengedit ini kita ke Modify, lalu bisa menggunakan offset. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur offsetnya itu mau berapa. Di sini saya menggunakan 10 ya, 10 mm. Nah, selanjutnya untuk supaya garisnya rapi, kita bisa menggunakan trim yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, karena ini ukurannya masih sama semua, sedangkan di kanan itu harusnya bukan kanan, di kiri itu seharusnya lebih menjorok ya. Jadi kita klik ini saja. Nah, di sini kita bisa ubah angkanya menjadi misalnya 20. Nah, itu kan tadi keluar ya. Nah, berarti kita yang ini. Yang ini. Kita tik 20. Sebentar ya. Nah, ini ketik 20. Nah, ini sudah sesuai dengan standar ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana kita akan membuat garis tepi kesini terlebih dahulu. Jadi kita bisa menggunakan fitur copy. Nah, kita klik dulu garisnya, lalu kita copy ke sini 60, lalu selanjutnya ke sini 5. Nah, oke. Selanjutnya untuk bagian di sini ada gambar, kita copy lagi. Copy lagi 60. Seperti itu. Ini untuk panjang garisnya bisa diatur aja sampai sini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita copy lagi. Nah, ini kan tadi itu disini tidak ada garis ya teman-teman, kita bisa manual aja. Nah, disini unjoin elemen. Selanjutnya kita juga bisa yang ini ditarik aja ke sini, join elemen. Lalu untuk ini kita copy ke sini
dan yang ini juga kita copy. Oke, nah selanjutnya untuk ini juga kita bisa atur lagi garisnya, lalu kita copy aja yang ini. Nah begitupun yang bawah juga kita bisa copy lagi. Nah seperti itu. Lalu untuk di sini kita copy kembali di ukuran 7,5. Selanjutnya ukuran 50. Selanjutnya 7,5 lagi. Lalu selanjutnya 20, selanjutnya 7,5 lagi. Untuk selanjutnya adalah 35. Oke, selanjutnya 7,5 lagi. Oke, selanjutnya 30, selanjutnya 7,5, selanjutnya adalah 20, dan yang terakhir adalah 7,5. Jadi untuk bagian paling bawah ini itu sisanya aja. Selanjutnya di sini kan ada bagian sekat-sekat yang ini, kita buat dengan di copy lagi aja. Ini ke sini adalah 20. Kita copy lagi nah kita atur dulu garisnya di sini teman-teman. Seperti itu. Kita yang ini copy lagi aja 20. Selanjutnya untuk bagian ini kita bisa copy lagi di angka 15. Kita atur-atur lagi aja. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan garisnya. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar atau logo untuk ditempatkan di sini. Oh ya, sebelum itu ini kan garis ini dengan ini masih sama ya ketebalannya, dan garis ini tuh bisa diganti ketebalannya. Kita caranya di select aja terlebih dahulu. Nah di sini title blocks ini kita pilih, bisa teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Sini saya menggunakan medium lain. Nah yaitu nampaknya teman-teman ketebalan garisnya jadi berubah. Setelah itu kita akan menambahkan gambar atau logo. Caranya kita pergi ke insert, lalu import image. Nah di sini misalnya logo UPI, open. Kita klik dulu aja di sini. Oke. Setelah itu kan ini masih kebesarannya gambarnya. Dilihat di properties. Nah, di sini kita atur misalnya 30 aja. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Kalau misalnya kurang pas ke tengah, diatur-atur lagi aja.
Nah, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sekarang kita akan menambahkan keterangan atau teks. Jadi caranya itu adalah kita pergi ke create, lalu ketik teks. Nah, di sini jangan langsung diklik, tapi kita lihat dulu di sini ya, karena masih 8 mm, kita klik edit type, lalu duplicate. Misalnya di sini saya akan membuat ukuran 2,5 mm. Klik OK. Nah, di sini untuk ininya satu aja, dan di ukuran teksnya kita buat 2,5. Tinggal di OK saja. Nah, setelah itu ini untuk rata kiri atau rata tengah bisa teman-teman pilih aja ya. Di sini kita klik di sini, tinggal ketikkan saja. Di enter. Nah, oke. Sini. Nah, kalau misalnya ini kurang ke bawah atau ke kanan ke kiri, tinggal diatur aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu, nah sudah nampak kan. Nah, setelah itu misalnya kita save dulu deh filenya di CTRL-S, lalu misalnya saya simpan di BIM. Nah, misalnya kita ketik contoh code UPI ya teman-teman, kita save. Nah, setelah tersave, lalu kita ke file, misalnya kita bikin project baru. Ini untuk contoh, karena ini untuk contoh aja, jadi saya pakai yang construction. Teman-teman di sini bisa memilih. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, yang new project itu bisa ada arsitektural, ada struktural, dan ada mekanika. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan aja, karena ini untuk contoh saja. Nah, di sini kan belum nampak apapun. Jadi untuk memasukkan kop yang tadi ke lembaran ini itu, kita pergi ke view, lalu ketik sheet. Nah, di sini load. Nah, tadi itu kita buat contoh kop UPI. Teman bisa buka aja, lalu klik OK. Nah, di sini udah nampak ya kop yang tadi kita buat. Sini level 0-nya di unchecklist saja. Nah, oke, kita balik lagi ke lembaran yang ini. Kita akan membuat keterangan-keterangan ini, teman-teman, catatan, mata kuliah, dan lain sebagainya. Kita pilih teks lagi aja. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran lain, jadi diduplikat lagi. Misalnya saya akan menggunakan ukuran 3 mm. Oke, di sini kita ubah jadi 3. Klik OK. Nah, kalau teman-teman bikin teks setelah ada teks yang tadi itu bisa sejajar teksnya, kita tinggal ini aja, jadi akan sejajar di tengah. Nah, seperti itu. Kita mungkin ini kurang ke tengah ya. Oke.
Nah, supaya enggak capek bikin satu-satu, kita copy aja. Nah, jadi nanti kita tinggal ubah, tinggal edit teksnya aja seperti itu. Oke. Nah, untuk cara mengeditnya, kita tinggal klik 2 kali aja pada tulisan ini. Nah, seperti itu. Dan juga bisa di copy lagi. Karena ini kepanjangan, kita tarik aja ininya ke tengah seperti ini, nanti dia otomatis ke bawah sendiri, teman-teman. Lalu ini untuk bagian ini adalah judul gambar. Nah, karena ini bagian sini itu harusnya rata kiri, kita untuk bagian ini kita ulangi lagi aja di teks. Nah, sebelah sini sorry. Nah, dan di sebelah sini diperiksa atau disetujui atau diperiksa. Nah, ini enggak cukup ya teman-teman. Coba kita edit aja ininya jadi 2,5. Nah, jadi untuk mengganti ukuran ini, teman-teman bisa ke properties dan pilih ini aja. Bisa memilih mau ukuran berapa. Gitu. Kita pindahkan lagi aja ke kurang ke tengah. Jadi kalau teman-teman merasa kurang pas posisinya atau gimana, tinggal diatur dan disesuaikan lagi saja. Nah, misalnya untuk ini kita copy ke sini. Nah, ini juga masih. Nah, dan untuk ini adalah di gambar. Untuk ini gambar. Tugas. Nah, ganti lagi aja, jadi itu ya teman-teman, atur aja gitu, intinya atur gitu, sesuai dengan kebutuhan kita, karena copy itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, setelah judul-judul ini kita selesai, kita lihat dulu ke sini ke project yang tadi kita buat. Nah, ini kan belum terupdate ya, jadi ini masih tampilan yang pertama kali kita buat tadi. Sedangkan di sini kita sudah mengedit, ada tulisan-tulisan ini. Bagaimana cara mengupdate-nya? Jadi di sini tinggal klik load into project. Nah, karena tadi belum di-save, project yang tadi belum di-save, ini masih namanya project 3 atau project 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita pilih ini aja.
centang ini, lalu oke. Klik overwrite the existing version. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini telah terupdate seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah. Setelah itu, karena ini semuanya teks, kita lanjut untuk menambahkan ini teman-teman, ada untuk judul gambar, disetujui dan sebagainya. Kita tidak akan menggunakan teks, tapi kita akan menggunakan label supaya nanti di project atau gambar yang kita butuhkan copy-nya itu, si copy-nya atau tulisan yang di copy itu bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan gambar. Jadi sini klik label. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini masih belum teredit, jadi kita edit type lagi. Duplicate, misalnya 3 mm. Oke. Di sini seperti tadi aja, yang ininya 1 aja. Lalu ininya 3. Nah, klik OK. Kita klik di judul gambar dulu ya teman-teman, judul gambar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak pilihan untuk menamai cop. Nah, di bagian judul gambar ini kita cari namanya sheet name. Nah, di sini klik ini, lalu kita masukkan ke sini atau add parameter, klik OK. Nah, di sini sudah terpampang untuk sheet name-nya. Atau kalau kita mau memperbesar teksnya lagi, kita bisa misalnya menggunakan 4 mm untuk judul supaya lebih terlihat ya. Kayak gitu teman-teman. Ini tinggal diatur aja kalau dirasa belum pas, seperti itu. Lalu untuk yang lainnya juga sama, kita klik label lagi. Nah, di sini kita gunakan yang 3 mm aja, lalu menggunakan rata kiri. Kita untuk acuannya bisa kita arahkan kursornya ke bagian ini, kita kira-kira di bagian tengah-tengah. Nah, untuk diperiksa ataupun itu bisa kalau untuk diperiksa ataupun disetujui, kita bisa menggunakan approved by ataupun checked by. Nah, misalnya di sini saya menggunakan yang ini, masukkan add parameter lalu apply, oke. Nah, di sini sudah muncul. Karena ini nantinya akan sampai ke sini, kita tarik aja sampai sini batasnya. Jadi nanti ketika diedit tidak akan kemana-mana gitu. Setelah itu untuk digambar kita buat lagi labelnya. Nah, ini rata tengah, kita klik. Nah, untuk digambar biasanya itu menggunakan draw by. Nah, ini ya, draw by, kita apply, oke. Nah, telah terlihat. Setelah itu untuk skala kita bikin lagi aja. Untuk skala kita di sini bisa mencantumkan scale, lalu oke. Seperti itu. Nah, karena ini mungkin terlalu besar, kita edit type lagi aja pakai yang 2,5. Kita pakai 2,5, apply,
Oke. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sama, kita bisa copy aja. Nah, ini kita ganti jadi 3 mm. Nah, untuk mengedit ini, untuk mengganti nih, kita karena ini kan di nomor tugas, ini nomor gambar misalnya, kita mau ganti, ini kan masih skala, tinggal di properti lalu klik edit. Nah, di sini kita buat nomor gambar, biasanya itu sheet number misalnya. Nah, untuk ini yang tadi ini kita keluarin dulu. Nah, jadi ini udah sheet number aja. Oke. Nah, ini otomatis keubah ya teman-teman. Begitupun dengan yang ini, kita edit, kita keluarkan dulu. Misalnya untuk ini kita pakai project number, kita masukkan lalu oke. Nah, seperti itu. Nah, udah lengkap ya teman-teman. Kita update lagi. Nah, udah ada kan yang tadi. Nah, gimana sih cara ganti nama si judul gambar, disetujui, digambar, dan lain-lain supaya bisa menyesuaikan kebutuhan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di properties, di identity data itu ada design by, check by. Ini bisa diubah, misalnya draw by, di gambarnya kita ubah atau autornya kita ubah. Kita enter. Nah, di sininya otomatis terubah. Selanjutnya kita ubah juga sheet nomor, misalnya jadi 0,1. Nah, judul gambarnya kita ubah misalnya untuk denah kolom lantai 1. Nah, ini keubahkan teman-teman. Seperti itu contohnya. Nah, untuk di sini ada nomor tugas itu, misalnya saya tadi menggunakan project number, kan ini belum terubah dan di properties itu enggak ada. Nah, jadi kalau yang enggak ada di properties itu, kita bisa cari di manage, ke manage lalu ke project information, klik 2 kali. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini kan ada project name, project number, dan sebagainya. Kita misalnya edit aja project numbernya jadi 01. Oke. Nah, ini akan berubah otomatis. Untuk skala itu nanti kalau teman-teman udah ada gambarnya dan diatur skalanya, itu akan otomatis skalanya muncul di sini ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk cara pembuatan KOP. Sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun langkah-langkah yang kurang dipahami. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.